Hai anak-anak, salam jumpa dengan Pak Petrus. Tentunya di channel Padi Sumat, Solusi Matematika. Belajar bersama dengan Padi Sumat akan semakin cerdas dan cermat. Selamat menyimak, semoga kalian sukses bersama. Kali ini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai bagaimana cara mengubah bentuk pecahan. Yang pertama, nanti akan kita pelajari bagaimana mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa menjadi desimal, pecahan biasa menjadi persen menjadi pecahan biasa, dan yang terakhir, mengubah persen menjadi bentuk desimal atau desimal menjadi persen. Namun sebelumnya, Bapak ingatkan tentang bagaimana konsep bentuk desimal. Kita ambil contoh misalnya bilangan 512. 512 terdiri dari 3 angka. Angka 2 memiliki nilai tempat satuan, 1 memiliki nilai tempat puluhan, dan 5 memiliki nilai tempat ratusan. Bentuk desimal itu dinyatakan dengan koma. Tanda koma lambang desimal, yaitu sebagai pemisah antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Sebelah kiri koma adalah bilangan bulat dan yang sebelah kanan adalah bilangan pecahan. Kita ambil contoh misalnya angka 437. Jadi 512,437. Kalau 2 itu nilai tempatnya satuan, di sebelah kanan koma berarti nanti menggunakan per. Pada persepuluhan, ini 4 itu nilai tempatnya persepuluhan, 3 nilai tempatnya per seratusan, dan 7 nilai tempatnya per seribuan. Angka 2 tadi nilai tempatnya adalah satuan dan nilainya itu 2. Nilai tempatnya satuan, nilainya 2. Angka 1 nilai tempatnya puluhan, nilainya 10. Angka 5 nilai tempatnya ratusan dan nilainya 500. Angka 4 nilai tempatnya sepersepuluhan, nilainya 4/10. 3 nilai tempatnya seperseratus, nilainya 3/100. Dan angka 7 nilai tempatnya per seribuan, nilainya 7/1000. Nah, kalau kita mempelajari bentuk desimal, maka kita harus menguasai mengenai nilai tempat ini. Jadi di sebelah kanan, di sebelah kanan koma, itu merupakan bentuk pecahan. Sebelah kiri itu nilai bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya bagaimana kita mempelajari bentuk desimal, mari kita lihat beberapa contoh berikut ini. Yang pertama, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Misalnya ada bilangan 0,7. Itu berarti per 10. Pembilangnya tinggal nyalin. Ini 7. Jadi 0,7 sama dengan 7/10. Contoh nomor 2, 4,13 berarti ini per 100. Pembilangnya kita tinggal salin saja. 413 disalin di sini. Jadi 4,13 sama dengan 413/100. Contoh nomor 3, misalnya 20,123. Berarti ini per 1000. Pembilangnya kita salin semua bilangannya yaitu 20.123. Maka 20,123 itu sama dengan
20.123 per 1000. Agar mudah untuk mengingat, maka kalau di belakang koma ada satu angka, berarti ini pernya per 10. Satu angka nih. Jadi ini namanya satu desimal. Jadi per 10. Kalau dua angka, ini di belakang koma ada dua angka, 1, 2, itu berarti ini 2 desimal. Kalau 2 desimal berarti per 100. Kalau ini di belakang koma ada 3, 1, 2, 3, berarti ini per 1000. Ya, 3 desimal. 1 desimal per 10, 2 desimal per 100, 3 desimal per 1000. Berikutnya, mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Bagaimana caranya? Kita lihat contoh-contohnya. Nomor 1, misalnya 3 per 10. Tadi 1 desimal, ya, maka ini satu angka. Per 10 berarti satu angka, 0,3. 3 per 10 sama dengan 0,3. Contoh 2, 125 per 100 berarti sama dengan, kalau per 100 berarti ada 2 desimal, 2 angka di belakang koma. Maka di sini 1,25. Nah, 2 desimal, 2 angka di belakang koma. 3, 25.222 per 10. Kalau per 1000 berarti 3 desimal, 3 angka di belakang koma. Berarti 25,222. Nah, untuk lebih mudah mengingat, perhatikan kalau 1 desimal, kalau per 10 berarti ini di belakang koma ada 1 angka. Kalau per 10 berarti di belakang koma ada 1 angka. Kalau per 100, ini per 100 berarti di belakang koma ada 2 angka. Ini 1, 2. Per 100 berarti di belakang koma ada 1 angka. Tinggal pisahkan di sini. Yang nomor 3, ya, kalau di sini per 1000 berarti di belakang koma ada 3, 1, 2, 3, komanya di sini, ya, 25,222. Nah, bagaimana kalau penyebutnya bukan kelipatan 10? Tadi itu ada per 10, per 100, per 1000, berarti kelipatan 10. Bagaimana kalau bentuknya bukan kelipatan 10? Maka harus dijadikan, ini salah satu caranya, yaitu dengan menjadikan per 10 dahulu. 3 per 5, nah 5-nya itu agar menjadi 10, maka kali berapa? 5-nya adalah kali 2. Maka di atasnya juga harus kali 2, maka menjadi 6 per 10. Nah, 6 per 10, tadi kita sudah pelajari, kalau per 10 berarti 1 desimal, 1 angka di belakang koma. Maka menjadi 0,6. Berikut nomor 2, misalnya 1/4. Kalau per 10 tidak bisa, 10 bagi 4 nggak bisa, maka kita naikkan menjadi per 100. Nah, 100 bagi 4, atau 4 kali berapa sama dengan 100, yaitu kali 25. Maka sama dengan 25 per 100. Kalau per 100 berarti 2 desimal, 2 angka di belakang koma. Maka menjadi 0,25. Berikut contoh nomor 3, 1/8. Ini 8 menjadi 10, nggak bisa. 8 kali berapa menjadi 10, tidak bisa. 8 kali berapa sama dengan 100, tidak bisa. Maka kita naikkan lagi, 8 kali 125. Maka kita naikkan menjadi 1000. Misalnya 1000 dibagi 8, berarti 125. Maka 8 kali 125, dan 1 juga kali 125. Kalau per 1000 berarti 3 desimal.
maka 3 angka di belakang koma menjadi 0,125. Yang ketiga, mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Persen, kita ingat, persen berarti per 100. Maka kalau 5% berarti 5/100. Nah, ini sudah selesai sebetulnya. Tapi kalau diminta untuk menyederhanakan menjadi bilangan yang lebih sederhana, caranya yaitu dengan membagi bilangan sama. Bilangan berapa yang bisa untuk membagi 5 dan 100? Masing-masing dibagi 5. Nah, maka 5 bagi 5 1, 100 bagi 5 20. Maka sama dengan 100/20. Contoh nomor 2, 50% berarti 50/100. Kalau diminta disederhanakan, caranya 50/100, bilangan berapa yang bisa untuk membagi 50 dan 100, yaitu bisa dibagi 50 masing-masing. Sama dengan setengah. Contoh nomor 3, 125%, berarti 125/100. Caranya 125/100, masing-masing dibagi 25, sama dengan 5/4, bisa dijadikan campuran. Kalau pembilangnya lebih besar, berarti 5 bagi 4 sama dengan 1, sisanya 1 bagi 4 berarti 1/4. Maka menjadi 1/4. Bagaimana mengubah bentuk pecahan biasa menjadi persen? Kebalikannya yang tadi, mari kita lihat. Sebagai contoh, 1/20, persen berarti per 100, maka caranya, salah satu caranya seperti ini. 1/20 dikali 100%, sama dengan 1 kali 100, 100 per 20, 100/20, berarti 100 bagi 20, sama dengan 5%. Contoh yang kedua, 3/4. 3/4 kali 100%, ini 3 kali 100/4, 300 bagi 4. Atau terlebih dahulu bisa diringkas sebelum dikalikan, misalnya ini 100 dengan 4 bisa. Nah, 4 bagi 4 dan 100 bagi 4 masing-masing bisa. 4 bagi 4 1, 100 bagi 4 25, berarti tinggal mengalikan 3 kali 25/1, sama dengan 75/100. Berikutnya nomor 3, 9/5, sama dengan 9/5 dikali 100%. Nah, masing-masing bisa dicoret 5 dan 100. 5 bagi 5 1, 100 bagi 5-nya 20, berarti sama dengan 180%. Berikutnya yang kelima, mengubah persen menjadi bentuk desimal, atau sebaliknya desimal menjadi persen. Mari kita perhatikan. Nah, 80% anak-anak suka matematika. Nah, ini lambang persen tadi. Dibaca 80% anak-anak suka matematika. Persen berarti sama dengan per 100, kita ingat tadi sudah disampaikan. 80% berarti 80/100, desimalnya menjadi 0,80. Per 100 kita ingat tadi berarti 2 desimal. Contoh pertama, 27% berarti 27/100. Per 100 berarti 2 desimal, maka sama dengan 0,27. Nomor 2, 250% berarti 250/100. Per 100 berarti 2 desimal, maka 2,50. Nomor 3, 6% berarti 6/100. Per 100 tadi 2 desimal, ini bukan 0,6, tetapi
harus 2 angka, meskipun di situ hanya 1 angka, harus ditambahi menjadi 2 angka, menjadi 0,06. Jadi bukan 0,6. Kalau 0,6 berarti 6/10. Jadi harus, kalau per 100 berarti harus 2 angka, maka kalau 6/100 sama dengan 0,06. Dari desimal menjadi persen sangat mudah, yaitu 0,25, berarti itu 2 desimal berarti per 100, 25/100. Nah ini sudah menjadi persen, tinggal per 100-nya diganti persen saja, yaitu 25%. Atau dengan cara ini, misalnya contoh 1,5 sama dengan 1,5 dikali 100%. Jadi sama dengan yang tadi, kalau mencari persen bisa dikalikan dengan 100%. Maka 1,5 kali 100 sama dengan 150. 1 kali 100 sama dengan 100, setengah kali 100 sama dengan 50. Maka 100 tambah 50, 150. Begitulah anak-anak, sudah paham kan ya? Ikuti terus channel Pak Somat Solusi Matematika. Belajar bersama, solusi matematika semakin cerdas dan cermat. Semoga bermanfaat.